Iya, shalom, selamat malam buat semua yang sudah bersiap dan dari tadi sudah menunggu. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya semua kita ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Terima kasih, saya mau menyapa semua yang para pendoa-pendoa, prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa, yang malam hari ini bersama-sama untuk mencari Tuhan. Ya, saya percaya kita orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang ada di Indonesia, saya mau menyapa dari Sabang sampai Merauke, seluruh ya. Saya mau menyapa kita semua yang hari ini ada di rumah, yang pasti Tuhan melihat hati kita. Juga yang ada di luar negeri, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya Tuhan, tutup bungkus kita semua dengan kuat kuasa darahnya. Biarlah kita terus mau mencari Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain kerinduan kita, hanya mau mendekat dan mencari Tuhan dan terus menyembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, biarlah di tengah masa-masa yang sulit ini kita mau tetap mencari Tuhan. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami mau membawa segala pujian syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Biarlah Engkau lihat hati kami. Malam hari ini setiap kami sungguh-sungguh mau membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bukan hanya yang keluar dari mulut, tetapi dari hati kami. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami, karena Engkau layak untuk terima pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biar Engkau menyertai setiap kami. Biar hati kami terangkat malam hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi bawa pujian syukur. Oh, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan. Kini kami datang sujud menyembah Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, lebih lagi katakan segala pujian. Kami bersyukur membawa pujian bagimu, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Tidak ada lain yang lebih membawa kebahagiaan dalam hidup kami
selain Tuhan hadir dalam hidup kami. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Lebih lagi segala pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerima kasih karunia-Mu untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau yang layak terima sembah pujian kami. Glory Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 kami berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi saudara katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku kami berseru. Ya Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, Yesus, kami berseru. Yesus, Yesus, ku berseru. Kami panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Lebih lagi katakan Yesus, 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 kami berseru Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Pengabdian kami hanya padamu Tuhan. Oh, hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu kami boleh mengenal Engkau dan Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami hari ini. Kami berseru kepadamu Tuhan. Pengabdian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu senantiasa. Pakai hidup kami Tuhan untuk mengabdi kepada panggilan dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh anugerah bagi hidup kami. Mari sekali lagi saudara katakan, Yesus, Yesus, kami berseru, ya Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi, Yesus, 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 ku berseru. Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada bahkan sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang ada, yang kami miliki hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Hidup, kesehatan. Bahkan kalau kami masih boleh hidup hari ini, kami masih bisa makan hari ini, itu kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat kami masih bisa menarik nafas, menghembuskan nafas, itu anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup kita saudara. Biar kita mau berkata malam ini, kemurahan-Mu itu lebih dari hidup dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
lebih dari hidup Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu kami boleh mengenal Engkau. Kami adalah orang-orang yang beruntung mengenal Engkau, menerima kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa lidah kami terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemurahan-Mu ya Yesus. Lebih lagi kita mau sembah dan katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Amin. Amin. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kemurahan-Mu kami boleh mengenal Engkau. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk mengenal Engkau dan kemurahan-Mu. Itu adalah hal yang harus kami syukuri, bahwa kami mengenal nama Tuhan. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sekian banyak orang Engkau pilih kami untuk mendekat di hadirat-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan kami dipilih untuk mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus sucikan dan kuduskan hidup kami. Bawa kami dalam perkenan-Mu ya Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan hidup kami Bapa. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami tahu Tuhan berbicara bagi kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau dan tinggal dalam kekudusan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami malam hari ini. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Ya, shalom dan selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan sama-sama belajar. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Hari ini kita akan baca sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9, ya. Judul perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Ayat yang pertama, inilah perintah, ya, inilah perintah. Di nomor 1 dari ayat 1 sudah ditekankan, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan
kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu untuk mendudukinya. Ya, saudara, firman Tuhan dari kitab Ulangan ini, saudara, ya, di sana dikatakan bahwa ini adalah sejarah tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, di mana ketika itu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu supaya mereka boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami anugerah Tuhan. Ya, penulis dari kitab Ulangan ini ya adalah Musa. Ya, kitab ini mengingatkan bangsa Israel mengenai apa yang telah Tuhan lakukan untuk menolong hidup mereka, ya, dan untuk membawa mereka kembali berkomitmen kepada Tuhan. Ya, penulisnya adalah Musa yang kemungkinan ditulis oleh Yosua setelah kematian Musa. Ya, jadi ayat ini adalah Musa tapi kemungkinan ditulis ulang oleh Yosua setelah Musa meninggal. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 di sana dikatakan Musa berkata, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ya, Musa menekankan kembali kepada bangsa Israel. Ya, inilah perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa hamba Tuhan itu. Bahwa engkau dan anak cucumu, kata firman Tuhan, ya, harus hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Ayat yang inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu ya pergi untuk mendudukinya, ya, supaya seumur hidupmu, ayat 2, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Bangsa Israel dipanggil dari perbudakan di Mesir kepada sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian di mana mereka boleh mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup di dalam kemerdekaan. Mesir, perbudakan itu berbicara tentang kehidupan lama kita di dalam dosa, di mana kita diperbudak oleh dosa kedagingan kita. Itu semua adalah gambaran ya bagi kita, ya, untuk mengingatkan kita hidup di dalam dosa itu tidak enak, hidup dalam perhambaan perbudakan itu enggak enak. Kita dipaksa untuk hidup melakukan dosa, itu namanya hidup dalam perbudakan. Mesir berbicara tentang perbudakan kedagingan bagi kita di zaman sekarang ini. Tuhan ingin membawa hidup kita masuk ke tanah kemerdekaan, tanah perjanjian. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita ini tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Tapi ketika kita dibawa hidup di dalam tanah perjanjian, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dan bukankah damai sejahtera dan sukacita itu adalah harta yang lebih bernilai daripada kekayaan besar? Buat apa orang punya uang triliunan tapi tidak bisa tidur? Buat apa orang punya harta yang banyak, rumah mewah dengan banyak satpam tapi nggak bisa tidur setiap malam? Ya, lebih baik kita hidup apa adanya tapi di dalam damai sejahtera dan sukacita. Nah, Tuhan mau bangsa Israel dan juga kita hari ini, ya, mengalami tanah perjanjian di dalam kemerdekaan Tuhan, mengalami damai sejahtera. Itu supaya kita mengalami semuanya. Tuhan bilang apa? Ya, aku akan membawa kamu ke satu negeri, ya, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Tuhan membawa kita ke satu negeri kemerdekaan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini di dalam satu keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kita hidup di dalam takut akan Tuhan.
Ya, makanya saya itu selalu berkata, warisan apa yang bisa engkau berikan kepada anak cucumu? Bukan uang, saudara. Kita meninggalkan uang itu, ada seorang milioner di Amerika, dia orang kaya sekali, dia meninggal, dia bagikan semua kekayaannya kepada orang-orang miskin, kepada yayasan-yayasan. Ya, dia menyisakan untuk anaknya itu secukupnya. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak memberikan kekayaanmu kepada anak-anakmu? Dia bilang tidak. Karena warisan kekayaan itu bisa membuat mereka ya berkelahi, bisa memecah belah keluarga. Ya, dan kenapa aku memberikan mereka hanya sedikit harta untuk modal? Karena dia bilang, aku percaya anak-anakku pun sudah ada takaran berkat, dan mereka adalah anak-anak, mereka juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bekerja dan mendapatkan hasil kalau mereka hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Wow, saudara, ya. Jangan berusaha mengumpulkan harta untuk memberikan warisan kepada anak-anakmu. Karena warisan yang terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi anak cucu kita adalah iman. Ketika kita memberikan iman yang benar, hidup dalam takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan, berbahagia sepanjang hidup mereka. Jadi bukan uang, bukan harta, tetapi hidup takut akan Tuhan. Itu yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Ayat yang berikutnya, ya, di sana dikatakan, masih ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, ya, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, Tuhan berkata, firman Tuhan datang berkata, hai, ya, engkau semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan yang menyaksikan mesbah doa malam hari ini, lakukanlah itu dengan setia, hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, lakukan itu dengan setia supaya apa? Baik keadaanmu. Saya sudah melihat banyak orang jatuh dalam persoalan, dalam penderitaan. Kenapa? Karena tidak hidup takut akan Tuhan. Makanya keadaannya tidak baik, malah kacau. Kalau hari ini engkau seorang suami yang hidup rumah tanggamu tidak baik, coba cek introspeksi, mungkin ada dosa yang pernah engkau lakukan di mata Tuhan. Dan kalau perlu engkau bertobat hari ini. Mungkin engkau ada dalam perselingkuhan, dalam kenajisan, itu akan membawa keadaan yang tidak baik bagi rumah tangga dan keluargamu. Bahkan kutuk itu bisa turun kepada anak cucu kita. Hari ini ambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Kita ini baik, ya. Kenapa, saudara? Kita ini baik karena kita menikmati hasil perbuatan kita sendiri. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Ya, janji firman Tuhan, aku akan bawa yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, susu dan madu berbicara tentang segala sesuatu yang nikmat. Ya, Tuhan janjikan Dia akan berikan kepada orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ingat bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu, esa. Ya, ayat ini dikatakan oleh Musa, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa pertama kali. Dan ayat ini juga yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata, semua hukum Taurat dan kitab para nabi kalau disimpulkan itu cuma dapat dua hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum ini yang pernah Tuhan ucapkan kepada Musa, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kita melihat ada kegenapan dari semua firman Tuhan. Ya, orang Israel ingat Tuhan itu Allah kita. Belajar kasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Artinya apa? Dengan segenap hati, walaupun orang gak lihat, hati kita mengasihi Tuhan. Segenap jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, walaupun keadaan kita rumit, ribet, keadaan kita lagi kehilangan pekerjaan, ayo belajar kasih Tuhan dengan segenap jiwamu. Jangan salahkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah salah.
Ya, lalu kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, artinya kita harus berusaha tinggalkan dosa kedagingan. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Yang merokok, ada yang berkata WA kepada saya, Bu, sampai hari ini saya masih berusaha untuk berhenti merokok. Berusaha, ya, dengan segenap kekuatanmu, itu tandanya bahwa engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini, ayat yang ke-6, ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Saudara, firman yang engkau dengar pada hari ini harus engkau perhatikan, ya saudara. Ini berguna bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi berguna sampai pada kekekalan nanti. Perhatikan firman Tuhan, jangan yang diperhatikan yang lain. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Alkitab berkata, apa yang kita sudah dengar hari ini tentang takut akan Tuhan, apa yang kita sudah baca dalam firman Tuhan, terus dikatakan sini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, ini perintah firman Tuhan. Saya itu tidak pernah bosan-bosan ngomongin firman kepada anak-anak saya. Ya, bagaimana mereka harus menjalani hidup, bagaimana mereka harus cari jodoh, bagaimana mereka itu menjalani kehidupan di dunia ini, bukan hanya sekedar mengejar kepintaran atau harta atau uang. Tidak, mereka harus menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini adalah tugas orang tua. Banyak anak-anak yang akhirnya kehidupannya salah memilih jodoh, salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah mengingatkan firman. Hai bapak-bapak, ya. Ini juga tugas para bapak-bapak sebagai imam di tengah rumah tangga untuk mengingatkan firman kepada anak-anaknya. Engkau sudah dipilih menjadi imam, bapak-bapak, suami-suami, ya. Ucapkan firman kepada anak-anakmu, itu kata firman Tuhan. Ya, perkatakan itu ketika engkau duduk di meja makan, ketika engkau di perjalanan, ketika engkau sedang berbaring bersama anak-anakmu. Ini juga membicarakan, saudara, kalau firman Tuhan ini berkata waktu engkau duduk makan, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun, ucapkan ini kepada anak-anakmu. Ini juga gambaran tentang sebuah keluarga yang harmonis, ya. Duduk satu meja makan, bapak, anak, dan istri. Ya, sekarang itu orang sudah jarang, meja makan tuh nggak pernah dipakai. Ya, kenapa? Bapak makan di kamar, ibu makan di dapur, anak makan di ruang nonton TV. Itu yang terjadi sekarang. Pakailah kesempatan untuk duduk di meja makan itu untuk kita membicarakan firman. Kita bersyukur waktu-waktu stay at home ini tanpa terasa sudah berapa bulan kita jalani? 3 bulan, ya. Ya, sudah mau masuk 3 bulan nih, dari bulan Maret, April, Mei. Ya, 2 bulan lebih, udah mau 3 bulan. Ya, waktu-waktu ini pakailah untuk menyatukan keluarga. Yang tadinya nggak pernah makan bareng karena papa di kantor, mama di mana, anak di sekolah. Sekarang pakai, ya, duduk bersama di meja makan. Ya, untuk apa? Membicarakan firman Tuhan. Makanya nomor 1 tuh orang tua dulu harus bertobat. Ya, suami istri dulu harus bertobat. Supaya apa? Kita bisa ngomong firman kepada anak-anak kita. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak bisa ngomong. Ya, makanya nomor 1 orang tua dulu bertobat, baru bisa bawa anak-anak ke dalam takut akan Tuhan. Kalau orang tua nggak bertobat, susah. Saya tuh bersyukur mendengar kesaksian orang-orang lewat mesbah doa. Ya, kemarin ada yang masuk gini, Bu Debbie, terima kasih. Tadinya suami saya itu nggak pernah mau berdoa. Ya, tapi sejak sekali dia ikut mesbah doa, dia sekarang rajin. Setiap malam kami satu keluarga ikut mesbah doa. Wow, saudara, ya, puji Tuhan. Saya melihat banyak kesaksian yang masuk. Ya, ada orang yang WA, Bu, terima kasih untuk mesbah doa. Memang suami saya itu nggak pernah bisa ikut sama-sama untuk mesbah doa karena dia kerja, Bu. Tapi setiap kali ada firman yang saya dapat dari ibu, kata ibu ini,
Ya, setiap kali saya dengar firman yang ibu sampaikan, itu suami saya pulang, saya omongin lagi sama suami saya. Dia bilang, tadi saya mesbah doa, saya dapatnya tadi ayat ini. Dia ceritakan lagi kepada suaminya firman itu. Dia bilang, ibu tahu nggak? Tadinya suami saya itu, Bu, uang dipegang sendiri, ATM dipegang sendiri. Ya, tapi sejak saya kasih tahu apa yang Bu Debbie sampaikan, suami istri itu harus sama-sama, semua terbuka dalam hal keuangan. Puji Tuhan, Bu. Ya, saya terus berdoa buat dia. Saya bilang kalau kita hidup kudus Tuhan pasti berkati. Tadi malam dia pulang, dia bilang, "Ma, puji Tuhan. Ya, saya bulan depan dapat proyek lagi. Dan mulai sekarang," dia bilang, "mulai sekarang semua ATM mama yang pegang." Ya. Jadi dia sekarang butuhnya berapa dia minta dari saya, Bu. Puji Tuhan. Bapak-bapak, supaya engkau terhindar dari perselingkuhan, sebaiknya uang memang dipegangkan istri. Ya, karena di luar banyak pelakor. Tapi istri-istri yang dipegangkan uang, ya harus juga istri yang bertobat. Ya, bukan istri yang tukang beli apa-apa. Ya, kurang-kurangilah sekarang beli perhiasan, beli apa-apa. Enggak usahlah saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan perhiasan yang membuat kita cantik, tetapi perhiasan batiniah. Ya, roh yang takut akan Tuhan itu yang luar biasa. Biar saya berdoa hari-hari ini ada suami-suami yang bertobat, ada istri-istri yang bertobat. Kalau istri juga hidup takut Tuhan, pasti hati suaminya percaya kepadanya. Ya, dan ketika ada suami juga yang bertobat, pasti istri juga tunduk akan suami. Mari kita sama-sama pegang ini firman Tuhan. Beli meja makan dulu, ya, untuk bisa kita menggenapi firman ini. Kenapa di meja makan? Ketika engkau dalam perjalanan di mobil mungkin sama-sama, ya, kita ngomong, atau yang naik motor di motor ngomong sama anakmu. Lagi berbaring, tidur-tiduran bersantai mungkin, omongin tentang firman Tuhan. Ayat yang ke-8 di sana berkata, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Itu sesuatu yang terus kita katakan dan terlihat, ya, di pikiran kita. 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, saking firman Tuhan itu harus terus diucapkan. Alkitab mengingatkan, tulis, ya, di ambang pintu rumah, di gerbang. Artinya apa? Itu akan menjadi sesuatu yang penting ketika kita masuk dalam sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah yang takut akan Tuhan. Ayat 10, ya. Ayat 10 besok, ya. Kita sampai ayat 9 dulu, ya, dan besok kita akan bahas ayat yang ke-10. Jadi saudara, saya cuma mau bilang hari ini bahwa mari kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mengajarkan itu, dan warisan yang termewah dan yang luar biasa adalah firman Tuhan, iman, dan takut akan Tuhan buat anak-anak kita. Mari hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, ya. Sekali lagi kita naikkan pujian tadi, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari saudara, dengan lebih sungguh katakan terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk masuk di dalam perkenanan Tuhan, di dalam satu keadaan yang berlimpah susu dan madu, damai sejahtera yang luar biasa. Sebagai orang tua, ajar kami hidup takut akan Tuhan, supaya kami memberi keteladanan bagi anak cucu kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini mungkin kami menjadi anak orang tua yang tidak bisa membawa anak cucu kami takut akan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Engkau sudah mempercayakan kepada kami anak-anak. Biarlah itu Tuhan menjadi tugas dan kewajiban kami membawa mereka dalam takut akan Tuhan. Berkati suami istri hari-hari ini, berkati opa oma Tuhan, menjadi teladan yang baik dan benar bagi rumah tangga, bagi keluarga, sehingga kami boleh memperkatakan firman Tuhan ketika kami duduk di meja makan, dalam perjalanan, ketika kami berbaring, ketika kami bangun, firman-Mu ada di mulut kami. Takut akan Tuhan kami ajarkan kepada anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkaulah yang memampukan kami untuk melakukan segala perkara, sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan segala hal yang baik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami menaklukkan segala persoalan dan masalah kami, menaklukkan semua masalah dalam hidup kami. Bahkan dosa-dosa yang tidak mampu Tuhan kami lepaskan di dalam nama Yesus. Engkau sanggup Tuhan. Bahkan mengubah anak cucu kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Malam ini kami lepaskan berkat. Berkati Indonesia Tuhan, lawat Indonesia, jamah Indonesia. Ampuni bangsa kami dari segala dosa-dosa pemberontakan, bahkan dosa-dosa kenajisan, pertikaian Tuhan. Dosa-dosa Tuhan, perampokan, pembunuhan, segala kriminalitas di atas bangsa ini ampuni. Dan kami berdoa, kami mengikat segala kuasa-kuasa roh jahat yang bekerja di atas bangsa kami. Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia, lepaskan hujan pertobatan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Lepaskan Tuhan hujan keselamatan bagi bangsa ini Bapa. Biarlah semua Tuhan boleh bertekuk lutut, hidup dalam takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami berdoa berkati pemerintahan kami mulai dari Presiden Jokowi
Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri Tuhan, tim medis semuanya yang bekerja Tuhan, terutama dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Tuhan turut bekerja. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus terjadi pertobatan massal, kesembuhan massal, dan kami menekan setiap angka kematian massal di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan hidup mati ada di dalam tangan Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk kota-kota Tuhan, semua Tuhan kepala-kepala wilayah yang ada di kota-kota, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah Tuhan, RT, RW, Engkau tutup bungkusan kot kuasa darah-Mu, beri roh takut akan Tuhan. Terutama juga di dalam hari-hari ini Tuhan, ada pembagian sembako, bantuan dari pemerintah, biarlah sampai kepada tangan-tangan yang sungguh-sungguh membutuhkan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah Tuhan orang-orang yang berkekurangan, bahkan Engkau juga Tuhan berikan kepekaan kepada setiap kami juga. Kami boleh juga hidup berbagi dengan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berikan dan tunjukkan kepada kami Tuhan, orang-orang yang harus menerima Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh sama-sama terus mau menjadi orang-orang kepanjangan tangan Tuhan, berbagi dengan setiap mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa di atas bangsa ini. Kami percaya Engkau juga memberkati bangsa-bangsa lain. Kami lepaskan berkat kesembuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, semua benua-benua di dunia, negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan lawat dan Tuhan jamah, terjadi pertobatan massal di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan setiap kami, semua persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan menjadi jawaban. Bagi yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan hari ini kami percaya sakit apapun, kami tahu Tuhan sanggup menyembuhkan ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan-Mu Bapa. Berikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini berbuah bagi kepentingan kerajaan Allah. Dengan tubuh yang sehat, kami patahkan setiap kuasa sakit, penyakit, terutama yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa juga untuk yang membutuhkan bantuan Tuhan hari-hari ini dalam keuangan, juga Tuhan yang kehilangan pekerjaan di PHK. Tuhan Engkaulah sumber pertolongan kami di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi jawaban, yang hari-hari ini ada dalam pertikaian rumah tangga, dalam perceraian, di ambang perceraian, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau sanggup menyatukan, memulihkan Tuhan. Terima kasih buat kasih kuasa-Mu yang dahsyat. Apapun persoalan kami malam hari ini, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu dan percaya setiap kami boleh menerima jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dengan anugerah dan limpahnya, sehingga Engkau tidak berkekurangan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup melahir malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Dan saya percaya setiap saudara pasti ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dan saya percaya juga biarlah semua kesaksian yang baik yang datang dari Tuhan itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menghadapi hari-hari ini tetap kuat. Dan di sini Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih dan shalom.